Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Ayudia dari kelas 5B dengan NIM 20210621333. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan karakter dengan EQ, IQ, kecerdasan moral, pendidikan akhlak, dan penghancur mental block. Hubungan pendidikan karakter dengan kecerdasan IQ dan SQ. Pendidikan karakter merupakan sebuah pengintegrasian kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pengembangan kecerdasan intelektual atau yang disebut IQ dan pengembangan kecerdasan secara emosi atau yang disebut EQ dan kecerdasan spiritual atau yang disebut SQ. Ketiganya ini secara seimbang dan terpadu dalam pendidikan dewasa ini sangatlah penting, sehingga perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh dan penanganan serius oleh semua pihak, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Dalam melahirkan anak yang tangguh untuk menghadapi kehidupan, selain dibekali dengan kecerdasan EQ atau yang disebut kecerdasan emosi, rasanya juga perlu dibekali dengan kecerdasan spiritualnya atau yang disebut SQ. Maka dari itu, kita sebagai pendidik atau calon pendidik dalam mewujudkan diri sebagai pendidik yang profesional dan bermakna, tugas kemanusiaan kita adalah berusaha membelajarkan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi kemanusiaan yang ada dalam dirinya dengan proses pendekatan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, menantang problematis, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kamil atau yang bisa disebut sempurna. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan pendidikan karakter dengan pengembangan kecerdasan moral. Pendidikan karakter secara esensial adalah untuk mengembangkan kecerdasan moral atau mengembangkan kecerdasan moral anak-anak. Kecerdasan moral adalah sebuah kemampuan memahami hal yang benar dan hal yang salah. Artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Kecerdasan moral terbangun dari beberapa kebijakan utama yang menjaga kebaikan seumur hidup. Yang pertama ada rasa empati, yang kedua ada hati nurani, yang ketiga kontrol diri, yang keempat rasa hormat, yang kelima kebaikan hati, yang keenam toleransi, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada keadilan. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak, bahwa terlihat pendidikan karakter ini memiliki orientasi yang sama, yakni pembentukan karakter. Akhlak dapat diartikan sebagai ilmu tata krama atau ilmu yang dapat berusaha mengenal manusia dan dapat memberikan nilai kepada manusia tersebut baik atau buruknya sesuai dengan norma-norma dan tata susila. Dan yang terakhir ada hubungan pendidikan karakter dengan penghancur mental block. Pendidikan karakter memiliki misi, yakni untuk menghancurkan mental block seseorang. Apa sih yang disebut dengan mental block? Mental block adalah sebuah cara berpikir dan perasaan yang terhalangi oleh ilusi-ilusi yang dapat menghambat kita untuk melangkah menuju kesuksesan. Sebenarnya mental block ini adalah sebuah penyakit. Nah, bagaimana sih cara kita mendeteksi penyakit ini? Yang pertama yakni merenungi diri dan menanyakan isi hati. Apakah kita selalu memikirkan hal-hal negatif atau memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan belum pasti? Kemudian yang kedua yakni dengan cara meminta bantuan kepada orang lain untuk menilai diri kita itu seperti apa. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara selalu berpikir optimis, selalu berpikir positif, selalu bersikap antusias dan terbuka. Semuanya itu termasuk ke dalam aspek perasaan, pemikiran, dan sikap serta tindakan. Penyembuhan mental block ini akan lebih efektif apabila adanya kemauan untuk membangun diri, menemukan, dan mengakui keadaan yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.